Saudara-saudara yang kekasih, salam bertemu kembali dalam sapaan firman hari ini. Dan biarlah senantiasa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, sering kita mendengar istilah siapa menabur angin akan menuai badai. Itu artinya apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Apa yang dilakukan dan dikerjakan orang, dari situlah dia memperoleh hasil. Karena itu istilah menabur adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari mempersiapkan lahan, menyediakan benih yang ditabur, lahan yang baik, benih yang bagus. Semuanya harus dipersiapkan agar dapat memperoleh hasil yang baik. Saudara, perkataan ini sangat jelas disuarakan Nabi Hosea yang menjadi renungan kita hari ini yang berkata demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara-saudara, kata-kata ini diucapkan Tuhan melalui Nabi Hosea kepada bangsa Israel ketika Tuhan melihat bahwa bangsa itu sudah tidak lagi setia kepada hukum dan perintah Tuhan. Pada dasarnya mereka adalah bangsa khusus, kaum terpilih, tetapi gagal dalam kehidupan sebagai umat pilihan yang mengakibatkan Tuhan kecewa atas pilihannya itu. Apa penyebab kegagalan bangsa itu? Disinilah awal petaka. Ketika mereka sudah berhasil secara ekonomi, secara politik, keberhasilan itu membawa bangsa itu sendiri merasa hebat, punya kemampuan. Akibatnya adalah kecongkakan dan kesombongan. Dan pada akhirnya bangsa itu mencari kesenangan sendiri, baik secara sosial atau secara iman. Secara sosial bangsa itu sudah semakin egoistis, tidak melakukan keadilan, dan bahkan sudah pada sikap memanfaatkan orang lain untuk memenuhi keinginan sendiri. Ini yang disebut Hosea, mereka menabur kefasikan. Kedua, secara iman bangsa itu sudah mencari Tuhan yang dapat mereka atur, yaitu dengan menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah lain. Karena itulah Hosea mengkritik dan mengingatkan agar bangsa itu kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir dengan menabur keadilan, menghidupi kasih setia, membuka pintu-pintu sukacita, menanam kebaikan dan damai sejahtera. Dengan demikian bangsa itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, pengalaman bangsa Israel yang tergerus dengan gaya hidup pada zamannya merupakan suatu pembelajaran kita pada saat ini. Karena setiap orang akan berhadapan dengan perubahan zaman di mana kita hidup. Zaman kita saat ini yang disebut zaman disruption, yang artinya kehidupan sekarang harus bersiap untuk menghadapi penuh kejutan yang ditimbulkan oleh teknologi, ilmu pengetahuan. Pada satu sisi kita harus menghadapinya, sementara di sisi lain kita belum siap. Akibatnya kita gamang dan penuh keraguan-raguan. Disinilah ajakan firman ini harus mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, taburlah dalam keadilan, bukalah pintu-pintu cinta kasih, hidupilah damai sejahtera. Dengan demikian kita akan menuai kebaikan, memperoleh berkat yang datang dari perbuatan dan tindakan. Sebab apa yang kita tanam, itu juga yang kita tuai. Menaburlah dalam cinta kasih Tuhan,
menuailah dalam kasih pengharapan. Amin.